Jemaah yang dimuliakan Allah, menemesai keterangan dia, apakah nami rasa rue tahu matuna sebagaimana Muhammad? Apakah kita masih bersedih bahwa kita ini adalah umat Muhammad? Apakah kita tidak pernah merasa bangga, merasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah mengatakan, laulaka mahalakul aflaka. Seandainya bukan karena beliau, karena Nabi Muhammad, maka dunia ini dan segala nikmat yang ada di dalamnya tidak akan ada. Tapi kenapa kita yang mengaku umatnya Muhammad, mengaku cinta kepada beliau, tidak jangankan mengadakan peringatan, membaca salawat saja berat sekali? Apakah wajar kita disebut sebagai umatnya Muhammad? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir hayatnya tidak pernah berjuang untuk istrinya, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya, untuk partainya, bukan. Tapi dia berjuang untuk umatnya. Satu riwayat, satu hadis menjelaskan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, maka Jibril alaihissalam menemani beliau. Kemudian Nabi berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, saya ini adalah Nabi yang kalau pribadi saya, ya Jibril, sudah tidak ada masalah lagi." Dalam Al-Quran Al-Fatah dijelaskan Allah, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Nabi itu oleh Allah, dosa yang telah dia perbuat, dosa yang sementara dia lakukan, bahkan dosa yang belum dia lakukan sudah dimaafkan Allah. Tapi dia semangatnya beragama, tidak pernah kendor dengan jaminan Allah itu. Sampai dalam riwayat, dalam sejarah, kakinya biasa bengkak, tambal letiknya masang bayang. Padahal dia sudah mendapat jaminan dari Allah, dosa yang telah dia lakukan, sementara dia lakukan, dan yang akan dia lakukan sudah dimaafkan, alias dia sudah nyata dan jelas sebagai penghuni surga. Tapi kenapa dia melaksanakan ibadah sampai kakinya bengkak? Lalu bandingkan dengan kita. Kita berani tidak sholat, berani memukul dada bahwa salat itu tidak apa-apa bagi kita. Siapa yang menjamin Anda? Sedangkan Rasulullah yang dijamin Allah tidak melakukan hal yang sama dengan saudara. Tapi ngapa nawarani kita? Bahkan dia biasa mau itu mas sampai mandi Indo macam Rasulullah. Jadi pasiri itu pemadiran di cerita agama. Bagaimana Rasul? Jangankan sahabatnya, keluarganya, para habaib, bahkan ulama-ulama, orang-orang saleh sebelum kita. Andai malu tak kama ibadah, dewasa kita. Dia patutlah mengolok oleh Allah Ta'ala, kita menghadap Allah kalau kita rugi. Sawit lagi murah, giliran sawit mahal, dan digarap Allah Ta'ala mu. Dan tiapa cara masepo sawitmu, mak mendek sawit. Harganya itu mau pakai berpoya-poya, tidak pernah memperingati maulid. Padahal sawit tidak ada kalau tidak ada Rasul. Bahkan seluruh alam ini termasuk dirimu, enggak liang, apalagi sawitmu, seandainya Rasulullah tidak ada. Jadi sungguh sangat aneh. Mau berani tahu melanggar aturan agama, melanggar syariat yang telah
dijalankan oleh Rasulullah demi kepentingan dunia kita. Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, saya ini tidak puas dengan jaminan Allah itu ya Jibril. Jibril bertanya, lalu apa Muhammad maumu? Beliau katakan, man li ummati ya Jibril. Bagaimana umatku ya Jibril setelah saya tidak ada? Jadi Rasulullah tidak bertanya bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana sukuku, tapi man li ummati. Bagaimana umatku Jibril sepeninggalku? Fa'auhallahu ta'ala ila Jibril an basyir habibi la ughliluhu fi ummatihi. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Jibril, sampaikan ya Jibril berita gembira kepada kekasihku Muhammad bahwa saya tidak akan pernah menyakiti, mencelakakan umatnya sepeninggalnya. Ini jaminan Allah. Jadi mau umat atau Rasulullah, umat atau Muhammad, pasti Anda tidak akan pernah celaka di dunia ini. Pasti itu. Itu jaminan Allah. Kenapa nak celaka atau biasa? Karena setengah-setengah tahu. Ya patut menjadi umat Muhammad, muat. Kasih woi tahu. Mak masalah nyawa woi tahu. Lalu itu menjadi mas sambayang. Tapi mau macam woi tahu. Si boleh yang kata rezeki kita lagi naik, kita lupa lagi Allah dan Rasulnya. Yang jelas umat Muhammad, yang betul-betul umat Muhammad, tidak hanya di bibirnya, ada jaminan dari Allah, saya tidak akan mencelakai umatmu ya Rasul. Bahkan kata Allah, wa basyirhu bi annahu asra'un nasi hurjan minal ardi idza bu'itsu. Bahwa saya jamin Muhammad, umatmu saya tidak akan celakai, tidak hanya di dunia, bahkan ketika di padang mahsyar, ketika bangkit dari kubur, ketika orang dihitung amal baik buruknya, ketika orang membaca catatan amal baik buruknya, ketika orang dihisab, maka engkau Muhammad dan umatmu yang pertama sekali keluar dari huru hara itu. Wa sayyiduhum idza jami'u. Bahkan apabila umat manusia dihimpunkan menuju surga, maka umatmu adalah sayyiduhum, penghulunya, pangulu. Dulu ya herak malini menjadi umat atau kan Muhammad lalanna ini. Tidak hanya di bibirmu, tapi engkau adalah sayyiduhum terhadap umat-umat yang lain, mulai dari umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi semuanya. Engkau adalah penghulu daripada umat-umat itu. Wa annal jannata muharramun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatuhu. Bahkan kata Allah, umat lain, seluruh umat lain diharamkan masuk surga kecuali engkau Muhammad, keluargamu dan umatmu sudah masuk. Jadi kenapa taman Nabi Adam di surga, Nabi Nuh dan umatnya, sebelum Rasulullah Muhammad SAW dengan zuriatnya dan umatnya masuk surga. Faqala Rasulullah SAW al-an karat ain. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu Jibril, manyamam mi patindona na umatao, manyamam mi panguloloy buang, nama base-base, nama was-was menghadap Allah kalau umatku sudah mendapat jaminan yang begitu luar biasa.
Masalahnya sekarang terserah kita menjadi umat itu Nabi Muhammad atau menjadi umat itu lino, menjadi watuan itu pun Allah Ta'ala atau menjadi watuan itu lino, terserah kita. Bahkan nawa hadis i'mal ma syi'ta, kerjakan saja apa maumu, mau minum, mau judi, melok mas sabu-sabu, melok korupsi, melok malah tanah hakmu, mau berzina, mau sombong, mau takabur, silakan. Tapi kata Rasul, fa innaka majzim bi, bahwa seluruh yang Anda tadi lakukan suatu saat nanti cepat atau lambat, mau atau tidak mau, kamu akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kamu lakukan itu. Hadirin jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah. Bahkan di akhir hayatnya, menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berpesan, fakra'u ala anfusikum, fakra'u ala anfusikum, terjemahan majazinya, baca ya lawenu ya nasak. Salamku kepada umatku, siu membaca alawena. Yang ustaz, yang ulama suruh baca dirinya. Apa tidak hanya pandai bicara atau bagaimana? Yang jadi karir tadi yang kita kagumi, apakah tidak hanya pandai membaca Al-Quran atau bagaimana? Yang kaya, apakah tidak hanya pandai mengumpulkan harta yang banyak, tapi napa sumbai hak napung Allah Ta'ala? Yang punya jabatan, apakah yang punya jabatan bersyukur bahwa itu adalah karunia Allah? Apakah dia ingat atau bagaimana? Fakra'u anfusikum, baca dirimu masing-masing. Tidak ada kita yang bisa saling menilai. Yang bisa menilai diri kita hanya diri kita dengan Allah. Tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, wajib tahu si pengaran. Wajib kita saling memperingati sebelum kita meninggalkan dunia fana ini. Wa alaman dakhala dinakum ba'da minni salam. Bahkan orang-orang yang masuk Islam setelah saya sampaikan salamku, kata Rasul. Jadi Rasulullah sampai mati memberikan salam kepada kita semua. Yang kita ini notabene belum ada. Olehnya itu, fadzakir, jangan berhenti saling memperingati. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan-peringatan itu kita tidak tahu dari mulut mana yang bisa berbekas di hati kita. Bisa tidak dari mulutnya ustaz, tapi dari tetangga kita, dari handai tolan kita, dari rekan kerja kita, dari teman sejawat kita. Mak may pengarang nila ka papacay. Jadi saling memperingati bukan cuma tugasnya ustaz, tetapi kewajiban seluruh orang beriman. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak kala mengutus Mu'az bin Jabal menyampaikan ajaran agama ke Yaman, apa kata beliau? Dia memperingati Mu'az bin Jabal, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ya Mu'az, pacoy niya mo kambe lambay tim menjadi da'iyo daro ilalan di otakmu menjadi ustaz. Jangan amplok yang kau ingat. Ingatlah bahwa diri anda ini adalah pengganti Rasulullah menyampaikan agamanya.
Maka keutamaan, fadilah, kelebihan menyampaikan peringatan itu akan kau dapatkan. Kata Rasulullah, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ya Muaz, kalau satu orang saja mendapat hidayah Allah dari peringatanmu, jadi ada satu orang yang mendapat hidayah, dia tobat, dia ingat Allah, maka khairul laka, lebih baik bagimu, minad dunya wa ma fiha, dari seluruh dunia dan seluruh isinya. Satu orang yang kita peringati, dipaturi, tanpa pengaruh oleh Allah Ta'ala tawai, maka lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi tadi karena makre otak tak, anulita pada makanya tahu, yang terima yang begini-begini hanyalah iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah agama yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu tidak mengajarkan kita untuk saling mengejek, saling menilai, menunjuk orang, mencari kejelekan orang. Tidak ada tugas kita. Allah tidak menugaskan kita untuk mencari kesalahan orang. Tugas kita hanya ada